Mbah kula benekke nggih. Tapi niki asalan mawon, belum karena ini merupakan kearifan lokal dari Nusantara juga, era Mataram Islam. Di mana motif bunga ceplok piring itu seringkali ditemukan dalam bangunan candi atau sebagai identitas bangunan candi Jawa Tengahan. Ini eranya sekitar 1800-an. Ini era tahun 1800-an. Ini. Gue deh. Nah, kita lanjut ngevlog. Sekarang kita berada di komplek makam Desa Tegalrejo, di mana kemarin saya pernah kesini karena dari Mas Eka saya mendengar bahwa di sini itu ada makam kuno. Nah, ini loh deh. Nah, ini. Di sini nanti ada beberapa makam-makam kuno yang istimewa, menurut saya istimewa karena terlihat dari jirat, terus dari maesan, semuanya masih utuh. Cuma ada beberapa jirat yang mungkin di sini tidak terlihat. Contohnya seperti ini, makam yang ini, makam ini jiratnya masih utuh, terus makam yang ini jiratnya masih utuh. Tapi di sini pun ada beberapa makam lagi. Nah, ini entah ini makam atau ini merupakan jirat yang pindahan dari makam ini, tapi kalau dilihat dari posturnya ini merupakan makam juga. Ini makam orang kuno, makam era tahun 1800-an kalau menurut saya sih. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lokasi. Di sini ada 4 lokasi makam, dan itu pun di sini juga sangat istimewa. Ada makam era Mataram Islam, tapi menyendiri. Nanti kita kunjungi ke sana. Dan di sini pula ada makam sesepuh yang Bubak Yoso atau yang membuka pertama kali desa atau dusun Tegalrejo ini, namanya Ki Tumenggung Mayang. Nek niki erane kisaran tahun pinten ade nek menurut jenengan Dik? Iki kemungkinan tahun 1800-an iki. 1800-an nggih. Berarti memang benar prediksi saya kalau makam ini eranya tahun 1800-an. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang komponen ini aja yang sudah terlihat, maksudnya masih terlihat bagus. Ini merupakan maesan. Kalau orang menyebutnya ini adalah dengan tipe kurawal terbalik atau motif maesan ini diambil dari motif batik truntum. Batik truntum itu batik Jogja, batik Jogjanan. Nah, seperti ini. Kalau yang di tengah ini, kalau menurut saya beliau adalah orang yang paling penting juga di antara 1, 2, mungkin ini kakung atau beliau sesepuh atau beliau sosok imam mungkin dalam keluarga atau panutan dari salah satu kayak seperti perkampungan atau dia yang disepuhkan. Tapi dengan tipe maesan seperti ini biasanya beliau ini punya 2 jabatan, yaitu antara jabatan kenegaraan dan jabatan rohani. Dalam arti kenegaraan mungkin beliau tumenggung, bisa juga adipati. Jika dalam rohani beliau mungkin ulama besar. Tapi saya belum tahu. Nanti kita cek lagi di seputaran makam sini. Kita cari, ada beberapa makam yang saya ceritakan dari awal, antara makam
dengan beberapa era di sini. Era Mataram Islam juga ada. Nah, sebentar deh, nah, ini yang ini dulu deh, yang makam ini deh. Kalau saya yakin makam yang paling sepuh yang itu. Nah ini, ini kok ada nama nih deh. Sinten nih? Oh bukan nama. Nah ini sama dengan makam yang barusan kita eksplor dengan tipe maesan seperti ini. Jika makam yang pertama kali kita eksplor tadi 3 makam, tadinya kan ada yang polosan tanpa jirat. Kalau jiratnya masih, mungkin wujudnya seperti ini. Ini era tahun 1800-an setelah erane Pangeran Diponegoro. Nah, terus itu deh yang di bawah bambu itu. Dalam uploadan foto, berupa foto dan sedikit video tanpa narasi, ada beberapa netizen yang ikut berkomentar di dunia atau di akun Facebook saya, itu bahwa di sini ada sesepuh yang namanya Tumenggung Mayang. Beliau berasal dari Mataram. Apakah benar-benar ini? Karena kalau saya melihatnya dari tipe makam, karena jika dibandingkan antara makam yang pertama kali kita eksplor, terus makam yang kedua kali kita eksplor, dan makam yang ketiga ini yang kita eksplor, di antara ketiga lokasi makam itu yang paling tua jelas ini. Mungkin kalau prediksi saya, kenapa yang lebih tua ini, mungkin juga yang dulu Babat Yoso dusun Tegalrejo makam yang ini. Kalau menurut saya beliau yang pertama kali Bubak Yoso dusun sini. Tapi itu prediksi saya karena saya belum tanya-tanya ke warga sekitar, menggali informasi ke warga sekitar. Cuma prediksi saya jika dibanding dengan diantara 3 makam tadi, yang paling sepuh yang ini. Kalau yang ini erane Mataram Islam. Cuma nanti ada perbandingan era Mataram Islam dengan makam yang kita eksplor di Nyadyono tadi. Nah, sebenarnya dengan ini hiasan jiratnya sebenarnya. Ini hiasan jirat sebenarnya ini berada di sini. Batu ini, komponen ini merupakan pasangan dari nisan ini. Sebenarnya makam ini sekitar tingginya 80 cm dari permukaan bawah sampai sini. 80 cm tingginya. Jika memang butuh pemugaran, dan batu-batuan ini bukan menjadi pembatas makam, melainkan batuan ini merupakan hiasan. Ini merupakan hiasan dari ini, hiasan dari sini. Nah, merupakan hiasan dari ini, hiasan dari jirat makam yang mengelilingi komponen makam ini. Dan ini pun penataannya sangat istilahnya acak-acakan. Dan ini seharusnya tidak di sini. Ini komponen ini atau batuan ini seharusnya jadi satu dengan jirat yang di sini, jirat makam ini. Nah, wah, ini nganune diwalik malahan di. Ini kebalik ini malahan. Nah, ini seharusnya di sini. Ini di sini. Ini kayaknya untuk maesan yang satu itu. Ini komponen ini untuk maesan yang sebelah sana. Karena di sini sudah ada, cuma masangnya kebalik. Seharusnya seperti ini. Seperti ini. Tapi di sini kelihatan terbalik. Oh, iki wae jone iki. Niki kebalik deh niki deh. Napa cobi dipugar mawon deh, mboten napa-napa deh. Dalem? Mboten wonten. Nun sewu mbae. Nuwun sewu, kula pugarke sekedap mawon. Oh, nganu deh. Matu ya. Oh. Bagiane. Oh, ngene deh. Leres ngeten. Mbah kula benekke nggih. Tapi niki asalan mawon, belum resmi.
Nah, lerso deh. Jenengan ganjil mau deh. Nah, sebenarnya seperti ini. Pun masuk deh. Sudah. Nah kalau masuk dah deh. Napa nganu? Oh lah iki wis tugel kok deh. Oh lah wis patah kok tongkolane kok. Mpun ngeten mawon mboten napa-napa lah. Besok kalau ada persetujuan, cobalah nanti kita tetap perhatikan makam ini. Mbok menawa nih aku dapat relawan atau teman-teman yang peduli ke situs makam, karena ini merupakan kearifan lokal dari Nusantara juga, era Mataram Islam. Dan kebanyakan makam-makam era Mataram Islam, era Demak Troloyo atau era apapun, biasanya itu kebudayaan Nusantara itu selalu dibawa. Jadi lebih fleksibel. Contohnya seperti ini. Seharusnya kalau tipikal komponen seperti ini merupakan sering kali ditemukan dalam bangunan candi atau yang disebut dengan antefik sambung ini. Terus biasanya di sini ada medali, terus ada tumpal, tapi ini sangat polos. Sangat polos. Tapi kalau saya meyakini di antara ketiga makam yang kita eksplor tadi, yang paling sepuh yang ini, yang paling tua yang ini. Nah, kalau penasaran apa yang namanya tumpal, ini ada. Ini ada tumpalnya ini. Ini makam kuno juga. Nah, ini ada tumpal. Tapi tipikal maisan seperti ini tidak seperti Kurawal terbalik atau ada motif batik teruntum yang diikut sertakan. Selepas kita setelah dari sini, Mbah matur suwun atas wekdalipun. Di sana ada makam yang lebih maisannya lebih istimewa lagi deh. Ini maisannya istimewa. Cuma ini maisan lah. Ini yang dinamakan medali ini. Secara kebetulan. Nah, ini medali. Nah, kenapa orang-orang istiqomah zaman dahulu lebih istiqomah dari kita? Orang-orang zaman dahulu itu selalu mengikut sertakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan Nusantara dengan pahatan seperti ini. Ini namanya medali bunga ceplok piring, di mana motif bunga ceplok piring itu seringkali ditemukan dalam bangunan candi atau sebagai identitas bangunan candi Jawa Tengahan. Ngoten ide. Nah, nanti kita tetap sinau lagi. Kita akan melanjutkan perjalanan ke makam. Nah, itu makam-makam kuno yang ini. Makam-makam kuno banyak sekali sini, makam-makam kuno. Ini menjelang maghrib, alhamdulillah, semoga saja kita dapat izin dari yang apa ya istilah yang bau rekso makam ini. Orang kita niatnya baik dan kita mengenalkan kebudayaan kearifan lokal Nusantara dengan yang ditorehkan ke makam-makam kuno. Nah ini loh deh. Assalamualaikum. Keren betul deh. Asta? Maisane apa ya deh? Nah, untuk pertanyaan, ini kan explore yang keempat, maksudnya 4 lokasi ini. Pertama tadi makam yang ketiga, ada 3 makam tadi yang pertama, terus ada 1 makam di bawah pohon bambu yang sudah berlumutan, terus yang ketiga yang saya bilang paling sepuh tadi, dan ini yang keempat. Di antara keempat lokasi, tetap yang paling sepuh yang di sana tadi, yang ketiga kali kita explore. Kayaknya kalau ini memang saya melihatnya dari maisannya keren, bagus banget.
seperti apa ya, gada untuk senjata perang itu. Cuma di antara keempat dari 3 yang muda, ini termasuk muda, ini eranya sekitar 1800-an. Kayaknya di sini ada komplek keluarganya ini, tapi ini tokoh penting juga sebenarnya. Kurang begitu paham, tapi di sana juga ada yang lebih kuno lagi deh. Aku malah baru melihat ini. Assalamualaikum Mbak. Nuwun sewu. Nah, ini juga sama. Ini ada medalinya juga. Nah, ini medali. Oh alah, lagi kuno barang deh. Oh alah, banyak yang kuno, cuma sudah ini termasuk kuno ini. Ini maisannya sama dengan yang ke 1, kedua. Kita explore. Nah, ini ceplok piring lagi. Ini era tahun 1800-an. Ini ceplok piring, dimana motif ceplok piring itu merupakan identitas bangunan candi di Jawa Tengahan. Pun maghrib deh. Jane enten malih teng mriko kathah. Cuma saniki pun maghrib. Sanes wekdal mawon atau lain waktu kita kunjungi lagi. Siapa tahu nanti pas saya upload ada beberapa ada beberapa netizen yang secara kebetulan, doa saya semoga di antara netizen itu ada yang berdomisili di Tegalrejo, lalu bisa menceritakan sedikit, dan kemungkinan akan saya kunjungi lagi. Mungkin bisa saja kontak-kontak beliau, bisa saja mengajak lalu kita bercerita. Jadi masih banyak loh di itu ya juga. Itu juga sebenarnya asik loh mempelajari kearifan lokal yang berada di sekitar kita, walaupun lokasinya tetap di tempat lain. Oh lupa deh, mumpung keingat, ini juga ada makam kuno deh, cuma ini tipikal maisannya seperti ini. Saya kurang begitu paham kalau mempelajari maisan seperti ini. Ini ada 3, tepatnya di bawah pohon bambu. Nah ini tadi, ini jarak antara maisan satu dengan maisan yang lain itu sekitar 2 meteran. Sama saya kurang begitu paham beliau yang berpusara di sini itu memiliki nama siapa, saya juga belum begitu paham. Nah, kembali ke cerita, kembali ke tujuan awal tadi. Siapa tahu nanti pas tak upload ada salah satu netizen yang kebetulan berdomisili di Tegalrejo bisa menjelaskan. Lalu suatu saat nanti saya kunjungi lagi dan kita explore untuk kesempurnaannya seperti itu. Oke, ngoten iki. Sudah saatnya kita pulang. Sudah maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam kearifan lokal Nusantara.